Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan yang menjawab salam saya panjang umurnya, murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan cerita tentang oleh-oleh jalan-jalan aja, ya, nggak usah terlalu serius, tapi perlu dicermati, ya. Ini oleh-oleh perjalanan saya 2 bulan yang lalu ke Turki, ya. Saya diundang untuk menjadi moderator di International Conference, Global Wakaf Conference di 2 kampus, di Ibnu Khaldun University, sama dengan kita namanya, dengan di Sahabatin Zaim University, ya, IZU, Istanbul Zaim Sahabatin University. Jadi hari pertama tempatnya di Ibnu Khaldun, hari kedua tempatnya di IZU, hari ketiga jalan-jalan. Saya menjadi moderator di IZU, ya, di hari kedua. Kemudian dari situ setelah selesai conference saya ke Kota Konya, karena di Kota Konya itu saya diundang sebagai visiting professor di Karatai University, ya. Karatai University nanti saya akan cerita seperti apa kampusnya Karatai University itu. Jadi ini adalah judulnya, sudah tampil belum? Belum, ya? Udah tampil? Judulnya apa? Apa judulnya? Wakaf di Konya, Turki, dulu dan kini. Nah, ini dia, ya. Wakaf di Konya, Turki, dulu dan kini. Nah, nanti kalau berita-beritanya bisa dilihat di website saya, ya, henrytanjung.com. Kemudian foto ini saya nggak bisa lupakan. Taman ini begitu indah, ya, namanya Taman Budaya. Dalam bahasa kita Culture Park, ya. Culture Park ini air mancur, tapi backgroundnya itu masjid gitu loh. Menaranya 2, masjidnya bagus sekali, ya. Jadi nanti kalau bisa masjid kita ini ada tamannya, ada telaganya, ya. Jabar Rektor, ya, masjid kita ini ada telaganya, ya. Belakang, ya, Ketua DKM, ya, ada air mancurnya gitu. Karena kalau ada air mancurnya itu lain, ya, lain suasananya kalau masjid ada air mancurnya. Saya baru 2 minggu yang lalu, ya, ke Malaysia di di Putrajaya. Saya diajak sholat di Masjid Tuanku Zainul Abidin. Bukan Zainul Abidin yang ini, ya. Jadi yang di Pertuan Agong Zainul Abidin itu namanya masjid besi. Karena apa? Strukturnya besi semua. Itu besar sekali masjidnya. Panjangnya 2 kali panjang masjid ini, lebarnya 1 kali seperempat lah daripada masjid ini. Panjangnya 2 kali ke belakang. Strukturnya besi semua, tidak pakai AC tapi dingin. Nah, di halaman belakangnya ada air mancurnya, itu sedap itu, ya. Kalau namanya dengar air mancur, suara air gemericik, itu luar biasa. Nah, kalau kita ke Eropa kan beda. Di Eropa ada air mancur, belakangnya gereja, ya kan? Terus ada taman, backgroundnya kastil, ya kan? Enggak membuat rohani kita itu merasa damai, enggak. Paling cuman sekedar tahu gitu, ya. Tapi kalau di Turki ini begitu indah, ya. Namanya Konya itu kalau bahasa Turkinya Gönüllerin Şehri, kalau dalam bahasa kitanya bahasa Inggrisnya The City of Hearts, ya. Kota cinta, ya, kota cinta. Nah, Konya ini selain sebagai kota cinta, next slide, sebagai kota cinta juga sebagai the city of knowledge. Ya, kota adalah kota luar biasa dengan nilai dan sangat penting dalam sejarah Turki Anatolia. Turki ini ada 2, ada Turki Utara, ada Turki Selatan. Turki Utara itu
Eropa, Turki Selatan itu Asia. Dan Anatolia ini masuk daerah Asia. Sarjana dan ilmuwan Islam berkumpul di Anatolia Seljuk yang diselenggarakan di Konya pada abad ke-13. Jadi bayangkan pada abad ke-13 Konya itu menjadi kota berkumpulnya para ulama dunia. Nggak bisa kita bayangkan ya seperti apa. Tapi karena kekhalifahan Islam pada saat itu pusatnya di Turki atau di Konya ini, di kerajaan Islam Seljuk ini, maka ulama-ulama pun berkumpul di tempat ini. Dan kerajaan Seljuk dengan ibu kotanya Konya menjadi negara terkuat pada masa itu. Ya. Bahkan diceritakan ketika itu Raja Perancis dansa-dansa. Ya. Kemudian minum-minum. Dikirim surat sama sama khalifah. Ya, jangan seperti itu, takut itu Raja Perancis itu. Begitu kuat ketika itu Islam. Next slide. Nah, kalau kota sebagai the city of heart, ya tempatnya cinta, karena di sini ada yang namanya Jalaluddin Rumi, ya atau dikenal dengan Mevlana. Nah, Rumi ini menggambarkan cintanya kepada Allah dengan sema namanya, ya, dengan tarian dan juga dengan puisi-puisi. Dan Rumi ini menghabiskan masa kecilnya di dua kota, di kota Balkh, sekarang wilayah Afghanistan, dan kota Konya yang sekarang di Turki. Beliau lahir di Balkh 30 September 1207, kemudian pindah ke Konya setelah melaksanakan haji antara 1215 sampai 1220 Masehi. Jadi dia haji dalam usia yang sangat muda, ya. Kemudian ayahnya juga seorang ulama dan pendakwah Islam, namanya Bahuddin Walad. Nah, ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 1231, Rumi menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang ulama. Saat itu usianya 24 tahun, ya. Tapi 24 tahun sudah menjadi ulama yang diperhitungkan. Namun yang membuatnya mendunia adalah puisi-puisinya. Ini yang membuat dia bahkan disukai di Amerika. Next. Nah, ini dia jubahnya. Jadi jubahnya itu ada warna, jadi tidak hanya satu warna tapi berwarna-warna, dan topinya itu yang menarik, tinggi. Semakin tinggi ilmunya. Jadi ukuran ilmu dihitung dari tingginya peci. Jadi kalau peci tingginya berarti ilmunya tinggi, ya. Next. Itu jubahnya yang lain, ada warna hitam, tapi sama bentuknya, semakin tinggi topinya, semakin tinggi ilmunya. Dan tidak semua orang bisa pakai topi ini, ya. Saya misalkan datang ke sana tiba-tiba pakai topi ini, itu diketawain, ya, karena bukan levelnya, ya, bukan makomnya. Ada makom tertentu yang bisa pakai topi ini. Next, nah ini karyanya. Ini semuanya saya ambil di foto di museumnya Mevlana itu, ya. Ini saya dekati buku ini, saya nggak tahu ini bahasa apa. Yang jelas bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, kemungkinan bahasa Turkis ini, ya. Dan sudah sangat lapuk sehingga dibuka pun sudah sulit, ya. Kemudian karyanya. Nah, next slide. Karyanya Rumi menulis sekitar 70.000 bait puisi dan dibukukan ke dalam karyanya yang sangat fenomenal. Pertama adalah Dewan Syams Tabrizi yang merupakan koleksi dari puisi lirik dengan jumlah ayat tetap dan sajak berulang, bertema cinta dan disetel dengan musik, ya. Ya, jadi pada zaman itu, ya, jangan bayangkan zaman sekarang. Mungkin sekarang ibarat pantun barangkali, ya. Tapi kalau dulu lirik-lirik itu isinya itu bukan lebay-lebay, isinya itu memang betul-betul cintanya kepada Allah yang digambarkan dengan lirik-lirik itu. Yang kedua, Masnawi. Masnawi ini kompilasi 6 volume puisi yang ditulis dengan gaya didaktik, di mana puisi-puisi itu dimaksudkan untuk memberi informasi, menginstruksikan serta menghibur pembaca. Masnawi berusaha menjelaskan berbagai segi kehidupan spiritual. Nah, ini bukunya Masnawi, saya diberikan yang sudah terjemahan bahasa Inggris.
Dan yang memberikan ini adalah penasihat rektor di Erbakan University. Ya, karena waktu di Konya saya juga diajak untuk ke Erbakan untuk kira-kira menjanjaki kemungkinan kerjasama antara Ibnu Khaldun dengan Erbakan. Dan beliau sangat, penasihat rektornya itu dengan wakil rektor satunya itu sangat senang apabila UIK bisa bersama dengan Erbakan. Nah, di sini buku ini sangat tebal, saya nggak bawa tapi ada di rumah, tebal sekali, ya, lebih daripada 1000 halaman. Kemudian karya Rumi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Rusia, Jerman, Urdu, Turki, Arab, Prancis, Itali, Spanyol. Dan Rumi wafat di Konya pada 17 Desember 1273 dengan usia 66 tahun. Ini hampir sama dengan wafatnya Sultan Malikus Saleh di Aceh. Sultan Malikus Saleh di Aceh itu wafatnya 1275. Ini 1273, hanya beda 2 tahun. Ya, artinya Sultan Malikus Saleh itu adalah merupakan bagian daripada Khalifah Islam, merupakan bagian daripada dunia Islam ketika itu. Makanya di Aceh itu ada yang kulitnya putih, ada yang matanya biru, ya. Itu dari sana itu datang ke Aceh lalu tinggal di Aceh, tidak pulang-pulang, beranak pinak di Aceh. Ada apa istilahnya kalau daerah Lok apa lupa saya, itu kulitnya putih-putih seperti orang barat, ya. Nah, kemudian sekarang kuburannya Rumi dengan masjidnya dengan kamar-kamar para santrinya menjadi mefrana museum yang dikunjungi oleh seluruh orang di dunia. Next slide. Karyanya pada tahun 2000-an Rumi menjadi seorang yang paling banyak karyanya dibaca orang Amerika. Ya, ada satu survei, satu riset, kenapa orang Amerika suka baca puisinya Rumi? Karena mereka mengatakan ketika membaca puisinya Rumi itu hadir dalam mereka itu religi, ya, hadir ke dalam hati mereka religi. Ya. Dan banyak orang mengenal Rumi sebagai seorang sufi, padahal dia seorang bangsawan yang kaya raya, seorang teolog jenius, profesor hukum, dan seorang sarjana yang cerdas namun bijaksana. Nah, kekhasan karya Rumi adalah mengaitkan amal seorang dengan simbol alam. Saya ambil hanya 5 di sini ya, quote-quote Rumi yang diabadikan di seluruh dunia. Pertama, dalam hal kedermawanan dan menolong orang, jadilah seperti sungai. Nah, menarik tuh. Sungai itu mengalir dan tidak pernah berhenti. Begitupun dengan kedermawanan. Mesti terus menerus istiqomah mengalir terus tidak pernah berhenti. Juga dalam hal menolong orang. Ya, jadi bagaimana perlambang sungai yang mengalir itu diibaratkan dengan dalam kita beramal, bersedekah, berinfak, berwakaf. Ya, alhamdulillah juga ini kita punya masjid ini terus berjalan dengan infak, dengan wakaf yang tidak berhenti, yang terus mengalir. Ya, jadi dalam hal kedermawanan dan menolong orang, jadilah seperti sungai. Yang kedua, dalam hal kasih sayang dan berkah, jadilah seperti matahari. Matahari tidak milih-milih siapa yang dia sinari, semua dia sinari. Begitupun dengan dalam hal masalah kasih sayang. Ya, Allah memberikan rezeki kepada semua manusia, kepada orang Islam, kepada non-Muslim, ya. Tapi Allah memberi rahmatnya hanya kepada Muslim. Nah, jadi dalam hal kasih sayang, jadilah seperti matahari. Yang kedua, yang ketiga, dalam hal menutupi aib orang, jadilah seperti malam. Malam itu gelap, tidak kelihatan. Dalam hal menutupi aib, kita harus menutupi aib saudara kita. Ya, jangan kita buka-buka, jangan kita bongkar-bongkar. Aib itu hanya boleh dibongkar di pengadilan. Itu pun dalam rangka mengadili. Ya. Nah, ini dalam hal menutup aib orang. Ini yang sangat kita prihatin hari ini ya. Di mana dengan viralnya media sosial gampang sekali orang membuka aib-aib orang. Ya. Nah, kemudian yang keempat, dalam hal kesederhanaan dan kerendahan jadilah seperti bumi. Ya, bumi ini dipijak-pijak dia enggak marah. Ya, bumi ini diinjak-injak dia enggak marah. Sederhana selalu. Ya. Dan rendah hati. Ini bukan rendah diri ya, beda. Rendah hati.
ya, tidak sombong. Yang kelima, dalam hal toleransi jadilah seperti laut. Nah, laut itu apa aja ada. Apa aja ada. Hewan ada, tumbuhan ada, ya. Bahkan hewan-hewan di darat ada di laut. Di darat ada singa, di laut ada singa laut. Di darat ada kuda, di laut ada kuda laut, ya. Hampir semua hewan di darat ada di laut, ya. Nah, ini beberapa quote-quote yang saya kutip daripada Rumi. Kemudian ada satu hal yang sangat menarik, pandangan Rumi tentang ikhlas. Beliau mengatakan, "Ruhunus dan seller yaptenigizda ren insinde hareket ettegini hisadenesis bersefik." Jadi saat Anda menjalani hidup dengan ikhlas, maka dalam diri Anda akan mengalir sungai kehidupan, itulah kebahagiaan. Nah, ini ya. Coba kita ulang sekali lagi ini menarik ini kalimat ini. Saat Anda menjalani hidup dengan ikhlas, maka dalam diri Anda akan mengalir sungai kehidupan, itulah kebahagiaan. Jadi kalau kita ikhlas bekerja, ikhlas mengajar, ikhlas berumah tangga, ikhlas apa lagi? Ikhlas dalam hidup kita ini, maka itulah kebahagiaan itu. Bayangkan ya. Jadi kalau dalam bahasa statistiknya ya, korelasi antara ikhlas dengan bahagia itu 100%. Semakin ikhlas semakin bahagia. Semakin tidak ikhlas semakin tidak bahagia. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita berumah tangga semakin ikhlas, kita akan semakin bahagia dalam rumah tangga. Tapi semakin tidak ikhlas kita berumah tangga, kita semakin tidak bahagia. Begitupun dengan bekerja. Semakin tidak ikhlas kita dalam bekerja, semakin tidak bahagia kita dalam bekerja. Maka oleh karena itu, kita perlu menyimak ini surat Al-Bayyinah ayat 5 ini. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Ya, ikhlas kita dalam beragama. Ikhlas kita dalam beribadah, ya, maka itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kemudian ini juga saya foto saja dari museumnya karena diabadikan. Saya baca bahasa Inggrisnya saja. One does not become a wise person by wearing a cloak and a turban. Wisdom belongs to one's character, be it inside a silk dress or inside a coarse woolen cloth. Jadi seseorang itu tidak mulia karena pakaiannya, tidak. Ya, tapi karena apa? Karena karakternya di sini. Karena akhlaknya. Bisa saja orang itu pakai pakaian yang kasar, ya di sini disebutkan dengan woolen cloth, ya. Wool yang kasar, tapi dia mulia dibandingkan orang yang memakai silk dress, yang pakai sutra, tapi tidak mulia karena akhlaknya tidak baik. Nah, kemudian ini contoh puisi tentang ikhlas, terjemahan Sapardi Djoko Damono. Ini saya nggak paham ini karena saya bukan seorang sastrawan ya. Tapi saya tampilkan saja supaya bagaimana kita bisa memahami inti daripada puisi daripada Rumi. Hanya kau yang kupilih di antara segala isi dunia. Jadi kalau isinya puisi Rumi itu selalu kepada Allah, tidak kepada yang lain. Cintanya itu selalu kepada Allah. Akankah kau biarkan aku duduk berduka? Hatiku tak lain pena di sela-sela jarimu, kaulah penyebab gembira atau sedihku. Selain dari yang kuinginkan, apa pula yang kudapat? Selain dari yang kau tunjukkan, apa pula yang kulihat? Dalam diriku kau tumbuhkan terkadang duri, terkadang mawar, dan kucium bau mawar dan kujabut duri. Kalau memang kau biarkan aku begitu, begitu pula lah aku. Kalau kau biarkan aku begini, begini pula lah aku. Ya. Itu tampil ya. Nah, contoh puisi Rumi tadi ya. Terus next slide, wakaf Rumi. Ini diabadikan di depan masjidnya. Ini dia masjid aslinya, ya. Lagi dipugar tapi bisa masuk sih, ya. Cuman tidak bisa masuk ke dalam. Ada masjidnya, ada kamar-kamar para santrinya, ada fonten, ada karya-karyanya yang lain. Nah, itu wakafnya dulu. Sekarang bagaimana dengan wakafnya sekarang? Sekarang ini, di Konya ini yang saya kemarin memberikan kuliah itu, ini namanya KTO Karatai Universitesi.
Ini kampus wakaf. Sekali lagi, ini kampus wakaf. Ya, berdiri tahun 2009 oleh dana wakaf. Jadi baru berapa tahun umurnya? 14 tahun. Ya. Nah, kenapa namanya Karatai? Diambil dari madrasah Karatai yang dibangun tahun 1251 dengan kiainya Rumi. Jadi kalau orang bilang siapa rektor pertama Karatai University sih, orang bilang Rumi, padahal bukan. Padahal itu sejarahnya dulu madrasahnya. Ya. Dan Karatai University sekarang memiliki 6 fakultas. Ada hukum, teknik, ekonomi dan ilmu administrasi, ilmu sosial dan humaniora, seni dan desain, dan kedokteran. Nah, sekarang di fakultas ekonominya ada Departemen Ekonomi Islam. Ya, Departemen Islamic Economics. Ini saya ambil di salah satu ruang tunggunya. Jadi besar sekali kampusnya, ya, dan sangat megah, seperti kita masuk di perkantoran di Jakarta. Ya. Kemudian ada 3 college: sekolah ilmu kesehatan, sekolah ilmu terapan, dan sekolah bahasa asing. Lalu ada 3 sekolah vokasional: sekolah keadilan kejuruan, sekolah layanan kesehatan kejuruan, dan sekolah kejuruan perdagangan dan industri. Nah, kenapa dia punya sekolah pedagang dan industri? Karena dia berafiliasi dengan Kadin, dengan Kamar Dagang Industri, dengan komersnya di sana. Ya, dia berafiliasi. Dan waktu ke sana dia sedang membangun rumah sakit. Ya, mereka perlihatkan rumah sakit yang sedang dibangun, berapa lantai saya lupa, tapi tinggi dan cukup besar. Kemudian ada 3 lembaga: Sekolah Pascasarjana Ilmu Pengetahuan dan Terapan, Sekolah Pascasarjana Ilmu Sosial, dan Sekolah Ilmu Kesehatan. Ya, jadi kampusnya cukup lengkap. Ya. Kemudian, nah ini yang menarik. Terus kan ketika ada sekolah penerbangan, udah. Yang saya naik pesawat udah. Ini yang menarik ya. Yang menarik apa? Kampus ini punya sekolah penerbangan. Jadi setelah saya ketemu rektor, ya, karena alhamdulillah kita sudah MOU nih, ya, dengan Karatai University. Ya, jadi ketika habis saya ketemu sama rektornya, terus rektornya minta saya dibawa ke lapangan terbangnya. Saya pikir dekat, saya oke aja mau. Ternyata hampir 1 jam itu dari kota. Saya pikir, wah ini ibarat saya dibawa dari Bogor ke Cengkareng ini. Ya, 1 jam, jauh. Nah, tiba di situ, lalu saya dikenalkan dengan kaptennya, kapten hanggar itu. Dia komandannya. Lalu saya disuruh naik pesawat. Coba pesawatnya, saya bilang. Waduh, saya bilang, saya naik aja lah, saya nggak berani terbang, saya bilang. Takut saya kan. Memang itu kan ada dua kursi tuh, ya. Takut saya terbang, saya situ aja. Nah, jadi ini merupakan generating income mereka. Jadi pendapatan kampus dibantu oleh sekolah penerbangan. Karena satu orang itu, kalau sekolah penerbangan ini selama 4 tahun, satu orang tuh biayanya 1 miliar. Kalau uang kita. Ya, jadi saya tanya ketika itu ada berapa muridnya? Dia bilang ada 100 orang. Ya, 100 miliar kan? Wah, jadi kayak kedokteran di kita lah. Ya, kedokteran di Indonesia kan generating income. Ya. Nah, nanti kita doakan insya Allah kita punya fakultas kedokteran, ya, dalam waktu yang dekat. Nah, ini sekedar oleh-oleh ya. Next. Nah, ini terima kasih ya. Tasyakur Idris ya, terima kasih pada kawan-kawan sekalian. Ya, kajian ringan oleh-oleh tapi juga membawa suasana yang haru ya. Dan saya ajak juga kawan-kawan sekalian kalau bisa datanglah ke Turki, wabil khusus ke kota Konya ini. Ya, karena kotanya adem, tenang, enggak seperti Istanbul. Istanbul itu hiruk pikuk ya, dan terlalu ramai manusia. Demikian barangkali, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendy Tanjung.